Saya, Sinta Krisani Melkiano, selaku Ketua Umum OSIS Masa Bakti 2023-2024. OSIS atau Organisasi Siswa Intrasekolah merupakan organisasi yang mewakili dan mengorganisir seluruh kegiatan siswa dan siswinya dalam lingkup SMA Negeri 1 Kuta Selatan. OSIS juga berperan sebagai wadah untuk mengembangkan kepemimpinan dan keterampilan sosial siswa. Dalam periode 2023-2024, pengurus OSIS SMA Negeri 1 Kuta Selatan beranggotakan 42 orang anggota dengan 14 orang putra dan 28 orang putri. Ini file yang harus kasih ke guru ya, Fer? Makasih ya, Sin. Saya, IGD Agus Ferdiantara Putra sebagai Wakil Ketua 1 OSIS SMA Negeri 1 Kuta Selatan. OSIS SMA Negeri 1 Kuta Selatan memiliki struktur yang terdiri atas pengurus inti dan 10 bidang sekdit lainnya. Kami juga memiliki beberapa program kerja yang mampu menunjang fungsi OSIS di SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Saya, Ikitet Aredi Panji, selaku Wakil Ketua 2 OSIS Masa Bakti 2023-2024. OSIS merupakan organisasi yang memiliki beberapa peranan penting di sekolah. Di antaranya adalah menjadi wakil siswa untuk menyampaikan aspirasi kepada pihak sekolah. OSIS juga bertanggung jawab untuk merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan berbagai kegiatan di sekolah. Saya, Desi Karyani, sebagai Sekretaris Umum OSIS SMA Negeri 1 Kuta Selatan Masa Bakti 2023-2024. Dalam kepengurusan OSIS, fondasi dasar pelaksanaannya bertujuan untuk menjunjung cita-cita sekolah dan mewujudkan visi misi sekolah yang bermanfaat bagi seluruh warga sekolah dan menjadi alma mater kebanggaan bagi para siswa-siswinya. Baik Kak, terima kasih. Saya, Putri Ayu Sintia Dewi, sebagai Wakil Sekretaris 1 OSIS SMA Negeri 1 Kuta Selatan, Masa Bakti 2023-2024. Dalam menjalankan program OSIS SMA Negeri 1 Kuta Selatan yang telah tersusun secara sistematis, dalam pelaksanaannya mengacu pada visi dan misi untuk mencapai cita-cita sekolah. Baik Kak. Saya, Kadeohi Mutiara Arshanda Putri, sebagai Wakil Sekretaris 2 OSIS SMA Negeri 1 Kuta Selatan, Masa Bakti 2023-2024. Adapun visi dari OSIS SMA Negeri 1 Kuta Selatan, yakni berlandaskan perkembangan iptek, menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Kuta Selatan mampu bersifat menerima perkembangan zaman dan melahirkan wawasan yang luas. Sekian pemaparan dari Sekretaris. Terima kasih. Perkenalkan, saya Hima Dewi Weriska Dewi, selaku Bendahara Umum OSIS Masa Bakti 2023-2024. Kami sebagai pengurus OSIS juga memiliki misi yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kami dalam mencapai suatu tujuan. Adapun misi OSIS yang pertama, yaitu menanamkan sifat imanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan cara melakukan kegiatan keagamaan dan kerohanian. Lalu yang kedua, menciptakan pengurus OSIS yang bekerja sesuai dengan kemajuan iptek. Perkenalkan, saya Niwayan Rista Purnami Aprianti selaku Wakil Bendahara OSIS Masa Bakti 2023-2024. Adapun misi OSIS yang ketiga yaitu menciptakan program kerja baru yang sesuai dengan nilai-nilai tradisi SMA Negeri 1 Kuta Selatan yang relevan dan sesuai dengan perkembangan iptek. Selanjutnya yang keempat, mengoptimalkan potensi yang ada pada seluruh anggota OSIS. Dan yang terakhir, menciptakan pengurus OSIS yang mampu mengarah kepada hal yang lebih baik. Sekian pemaparan dari Bendahara. Sampai jumpa! Om Swastiastu. Halo Semeton Osaka, perkenalkan nama saya Ida Yuketetan Luandari sebagai Ketua SIS 1 Masa Bakti 2023-2024. Om Swastiastu. Halo Semeton Osaka, perkenalkan saya Igusti Ngurah Dwi Sedana Yoga sebagai Wakil Ketua SIS 1 OSIS Osaka 2023-2024.
Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Iputu Dalas Arjun Praditya sebagai anggota 1 SI1 Masa Bakti 2023-2024. Perkenalkan, saya Niwayan Juniswari Rai sebagai anggota 2 SI1 Masa Bakti 2023-2024. SI1 atau Si Ketokohan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan Si yang bergerak di bidang keagamaan maupun kerohanian. Kami dari SI1 memiliki program kerja yang berguna untuk meningkatkan kebersamaan dan toleransi bagi warga SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Adapun agenda kerja SI1 yaitu memimpin persembahyangan, menyiapkan Padmasana setiap harinya, melaksanakan persembahyangan purnama, tilem, siwalatri, saraswati, dan piodalan Padmasana SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Lalu, ada ngayah di Pura Satkayangan. Kemudian, ada pun kegiatan Dharma Santi yang bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan mempererat tali persaudaraan warga sekolah SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Adapun agenda kerja lain dari SI1 yakni Oskapri yang bertujuan untuk memohon keselamatan dan kecemerlangan bagi OSIS Osaka yang akan menjalankan agendanya 1 tahun ke depan. Kemudian ada Tirta Yatra yang bertujuan untuk memohon kecemerlangan, keberhasilan serta kesuksesan bagi peserta didik kelas 12 untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Adapun agenda baru dari SI1 yakni Tumpak Kandang dan Tumpak Wariga sebagai implementasi Trihita Karana pada setiap peserta didik. Kegiatan selanjutnya adalah Pasraman Kilat yang bertujuan untuk melestarikan dan mengajengkan budaya Bali. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh warga SMA Negeri 1 Kuta Selatan yang beragama Hindu. Kemudian, adapun kegiatan selanjutnya yaitu Halal Bihalal atau buka puasa bersama. Kegiatan ini bertujuan untuk memperingati bulan suci Ramadan yang diikuti oleh seluruh warga SMA Negeri 1 Kuta Selatan yang beragama Muslim. Kemudian, selanjutnya adalah kegiatan Natal bersama. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan antar umat Kristiani seluruh warga SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Sekian pemaparan kami dari SI1, kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. SI1, Rahayu. Halo Sobat Osaka, perkenalkan nama saya Sergio Elena Barung selaku ketua dari SI2. SI2 adalah SI yang berkonsep kepada keteguhan batin dan juga memprakarsai kegiatan bersifat bela negara guna bertujuan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan rasa tanggung jawab dan disiplin kepada siswa-siswa di SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Sini. Saya, Ideoko Manghadi Widanata Putra, yang menjabat sebagai Wakil Ketua SI2. SI2 bertugas sebagai menyiapkan segala peralatan yang dibutuhkan pada setiap agenda OSIS. SI2 juga mempunyai agenda yang rutin dilakukan pada setiap hari Senin, yaitu upacara bendera, hari nasional, dan lainnya. SI2 juga mempunyai agenda yang dilakukan pada hari nasional, hari guru, dan lainnya. Saya, Iko Mawakadi Asmara, sebagai anggota dari SI2. SI2 juga memiliki agenda yang bergerak dalam bidang penyiaran, seperti Podsaka atau Podcast Osaka, yang bertujuan untuk membagikan pengalaman dan motivasi kepada seluruh siswa. Dan juga ada Rados atau Radio Osaka, yang bertujuan untuk mengisi kegiatan jeda pembelajaran. Adapun agenda lain dari SI2 yaitu melaksanakan kegiatan lomba kebersihan kelas, yang dimana lomba ini bertujuan untuk meningkatkan keasrian di lingkungan SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Kita juga memiliki agenda OGE atau Osaka Green Advancement yang bertujuan untuk meningkatkan rasa gotong royong dari siswa-siswi. Dan yang terakhir adalah Learn From Them, yang bertujuan untuk mengenang jasa para pahlawan dengan membuat video edukasi mengenai kisah para pahlawan. Sini. Sekian dari kami, sampai jumpa! Saya, Niputu Mia Claudiana Putri, sebagai Ketua SI3. Ini ya kertasnya. Baik, Kak. Saya, Komang Panji Putra, sebagai Wakil Ketua SI3. Buku sakunya? Silakan.
Saya Auslin Melani Pusma sebagai anggota Si3. Si3 atau Si Pendidikan Pendahuluan Bela Negara merupakan Si yang menaungi tentang kedisiplinan siswa dan bela negara. Adapun agenda dari Si3. Yang pertama, MPLS yang dilaksanakan pada bulan Juli yang bertujuan untuk memperkenalkan lingkungan sekolah kepada siswa-siswi baru. Yang kedua, GDS, Gerakan Disiplin Siswa, yang bertujuan agar para siswa dan siswi dapat mengetahui kedisiplinan siswa tata tertib sekolah. Yang ketiga, piket keliling saat upacara bendera, yang bertujuan agar para siswa dan siswi dapat mengikuti kegiatan upacara bendera secara disiplin. Ada pula agenda kami yang keempat, yaitu mengikuti kegiatan Napak Tilas. Hal ini bertujuan untuk mengenang para pasukan Cingwanara dan I Gusti Ngurarai yang telah bertempur di Puputan Margarane. Yang kelima, melaksanakan gerakan disiplin siswa atau GDS setiap hari Kamis ataupun setiap Purnama dan Tilem. Hal ini bertujuan agar siswa-siswi SMA Negeri 1 Kuta Selatan dapat mengetahui bagaimana cara berpakaian adat yang baik dan sopan. Yang keenam, mengunjungi Museum Pahlawan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap para pahlawan yang telah gugur dalam berjuang untuk Indonesia. Yang ketujuh, melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya bela negara. Hal ini agar siswa-siswi SMA Negeri 1 Kuta Selatan dapat mengerti apa itu bela negara. Ada pula agenda kami yang ke-8, yaitu melaksanakan piket GDS bagi seluruh pengurus OSIS. Hal ini bertujuan agar seluruh pengurus OSIS dapat mematuhi dan memahami peraturan yang ada di sekolah. Kemudian agenda kami yang ke-9 adalah melaksanakan perlombaan debat. Hal ini dilaksanakan agar siswa dan siswi SMA Negeri 1 Kuta Selatan dapat memahami caranya berargumentasi dan memberikan wawasan yang luas bagi mereka. Kemudian agenda kami yang ke-10 adalah melaksanakan sosialisasi lalu lintas. Hal ini dilaksanakan agar para siswa dan siswi SMA Negeri 1 Kuta Selatan dapat memahami peraturan yang ada di lalu lintas. Dan agenda kami yang terakhir adalah melaksanakan piket GDS setiap hari yang bertujuan agar siswa dan siswi SMA Negeri 1 Kuta Selatan dapat memahami peraturan yang ada di sekolah dan menggunakan pakaian rapi sebelum memasuki ke lingkungan sekolah. Sekian paparan kami dari Si3, kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Saya Nilo Putu Sri Dharma Susilawati sebagai Ketua Si4. Si4 merupakan Si yang bergerak dalam bidang kepribadian dan berbudi pekerti yang luhur. Adapun agenda kerja Si4 yaitu Valentine's Day, memperingati Hari Guru Nasional, membantu PMR dalam penyediaan P3K, kegiatan donor darah, penyuluhan tentang kesehatan, dan berpartisipasi bersama Dewan Ambalan dalam merayakan HUT Pramuka dan mengikuti kegiatan lomba-lomba eksternal. Saya Niwayan Ayunesia Cahyani sebagai Wakil Ketua Si4. Adapun agenda kerja Si4 yang lainnya yaitu membuat buletin atau berita, sumbangan suka duka kepada siswa yang membutuhkan, pemilihan duta literasi, membantu dan bekerja sama dengan PMR di saat ada lomba yang berkaitan dengan UKS dan PMR, sosialisasi tentang kepribadian, menghadiri pernikahan guru atau mepaddes dan melayat di saat ada yang sedang berduka. Saya Amabel Khaira Labita sebagai anggota Si4. Si4 juga memiliki agenda lainnya, yaitu mengadakan kunjungan dan donasi kepada panti asuhan, mengikuti lomba-lomba yang berkaitan dengan kepramukaan, mengikuti bakti sosial, mengikuti pelatihan kesehatan oleh PMR, dan yang terakhir, membantu dalam mempersiapkan ujian sekolah. Si4, simpati. Sekian dan terima kasih. Kami dari Si5, Si Berorganisasi Pendidikan Politik dan Kepemimpinan. Perkenalkan, nama saya Gusti Atesadiria, menjabat sebagai Ketua dari Si5, masa bakti 2023-2024. Si5 merupakan Si yang menaungi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan politik serta kepemimpinan yang berada di sekolah. Adapun agenda kerja dari Si5 yaitu latihan dasar kepemimpinan OSIS baru serta MPK. Yang kedua yaitu pembuatan program kerja OSIS yang bertujuan agar setiap program OSIS dapat terlaksana. Saya, Iputu Denis Ariana Purnama Putra, Wakil Ketua Si5. Adapun agenda kami yang selanjutnya, yang pertama,
melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Yang kedua, memilih dan melatih perangkat upacara. Yang ketiga, melaksanakan perlombaan permainan daerah atau Baperda untuk memperingati Hari HUT NKRI. Dan yang terakhir adalah temu kekeluargaan untuk mempererat hubungan antara pengurus OSIS. Saya, Niputu Juni Antari, menjabat sebagai anggota SI5. Adapun agenda kami yang selanjutnya, yaitu mendampingi kelompok Paskibra untuk mengikuti perlombaan. Ada agenda Osaka Scout Competition yang dilaksanakan untuk siswa-siswi SMP Sebadung yang bekerja sama dengan ekstrakurikuler Dewan Ambalan dan juga Paskibra. Yang selanjutnya yaitu mengadakan Kembes untuk melantik siswa kelas 10 menjadi penegak yang bekerja sama dengan ekstrakurikuler Dewan Ambalan. Dan yang terakhir yaitu agenda terbaru kami, yaitu OCV, Osaka Creative Video, untuk meningkatkan rasa kepemimpinan dan kreativitas siswa. Sekian pemaparan dari SI5, kami ucapkan terima kasih. SI6, SI Keterampilan dan Kewirausahaan. Saya, Anissa Wulandari Mena, sebagai Ketua SI6 Masa Bakti 2023-2024. SI6 adalah SI yang menaungi di bidang keterampilan dengan mengolah barang-barang bekas menjadi barang yang memiliki nilai guna. Dan juga di bidang kewirausahaan dengan melakukan usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk penggalian dana. Dan dalam kegiatan sekolah, tentunya dibutuhkan sponsorship untuk membantu dalam menyukseskan acara, sekaligus membangun relasi antara sekolah dengan masyarakat. Saya, Erdita Octavia Aisyah Ramadhani, selaku Wakil Ketua SI6 Masa Bakti 2023-2024. Adapun program kerja kami selanjutnya adalah mengolah barang bekas menjadi barang yang memiliki nilai guna, yang dapat kita jual pada kegiatan MPLS, serta mendukung kegiatan lomba siswa dan siswa SMA Negeri 1 Kuta Selatan dengan menyiapkan konsumsi. Ari, tolong dibuatkan desain baju panitia ya. Baik, Kak. Saya, Iko Mang Aya Ditya Utama Putra, menjabat sebagai anggota 1 SI6 Masa Bakti 2023-2024. Dalam setiap pelaksanaan event di sekolah, tentunya pengurus OSIS harus memiliki identitas diri agar dapat dikenali dengan melaksanakan pembuatan baju panitia, baju kemeja, jaket, dan lain sebagainya untuk bekerja di lapangan. Ini ya, Kak, jaket pengurus OSIS yang telah kami selesaikan. Terima kasih ya. Ya, Kak. Saya, Niketut Suci Melviana Dewi, sebagai anggota 2 SI6, Masa Bakti 2023-2024. Identitas seorang pelajar merupakan suatu hal yang penting. Dengan begitu, kami membantu mendata dalam pembuatan kartu pelajar siswa-siswi SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Sekian pemaparan dari kami ucapkan terima kasih. Kami dari SI7, SI Kesegaran Jasmani dan Daya Kreasi. Permisi Kak, mau ngambil baju kerjanya? Oke, ini ya baju kerjanya. Terima kasih. Sama-sama. Perkenalkan, saya Koma Septi Anandita. Saya menjabat sebagai Ketua SI7. SI7 adalah SI yang bergerak di bidang olahraga, kesehatan, dan lingkungan. SI7 memiliki 15 agenda kerja di dalamnya. Di antaranya adalah operasi semut, gerakan disiplin siswa kolong bangku, mendampingi tim olahraga SMA Negeri 1 Kuta Selatan untuk mengikuti event maupun kejuaraan dalam bidang olahraga, clean and green, dan penanaman mangrove. Perkenalkan, saya Ana Agung Gede Bagus Raditya. Saya menjabat sebagai Wakil Ketua SI7. Adapun agenda lainnya dari SI7 yaitu yang pertama ada Osaka Sehat, yang kedua ada pelepasan penyu ke laut, yang ketiga ada mengadakan senam bersama, yang keempat ada mengadakan perlombaan yang berkaitan dengan kesegaran jasmani dalam rangka ulang tahun sekolah dan jeda semester, yang kelima ada Osaka berkreasi barang bekas dalam rangka ulang tahun sekolah. Perkenalkan, saya Nela Priswalandini. Di sini saya menjabat sebagai anggota dari SI7. Saya akan melanjutkan pemaparan agenda dari SI7, yaitu melakukan atau mengikuti kegiatan penyuluhan narkoba, HIV atau AIDS, kesegaran jasmani, dan kesehatan mental. Serta ikut serta dalam kegiatan adiwiyata dan mengikuti pertandingan. Sekian dari kami ucapkan terima kasih dan dadah! Kami dari SI8,
Si Persepsi, Apresiasi, dan Kreasi Seni. Saya, Nikade Agnestia Fernanda Budi, menjabat sebagai Ketua SI8 Masa Bakti 2023-2024. SI8 merupakan Si Persepsi, Apresiasi, dan Kreasi Seni yang menaungi segala kegiatan non-akademik di dalam bidang seni dan budaya Bali. Adapun beberapa program kerja baru dari SI8, salah satunya yaitu mengadakan pentas seni yang bertujuan untuk meningkatkan daya cipta kreasi para siswa-siswi Osaka, serta menyalurkan minat dan bakat serta kreativitas siswa-siswi Osaka terhadap seni. Dan selain itu, adapun beberapa program kerja SI8 lainnya adalah mengadakan demo ekstra dan tari maskot Widenate pada beberapa event tertentu. Saya, Nikade Tiasri Aryani, menjabat sebagai Wakil Ketua SI8 Masa Bakti 2023-2024. Program kerja lain yang dimiliki oleh SI8 yaitu melaksanakan pameran seni yang bertujuan untuk meningkatkan karya dan kreativitas siswa-siswi SMA Negeri 1 Kuta Selatan. SI8 juga mengadakan lomba-lomba yang berkaitan dengan kesenian yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kreativitas dalam bidang kesenian dan juga budaya Bali, contohnya seperti lomba Culture Movie dan Mading. Saya, Nilo Gede Tiara Kusuma Dewi, menjabat sebagai anggota 1 SI8 Masa Bakti 2023-2024. Adapun 3 agenda besar yang dimiliki oleh SI8 yaitu 1. Merayakan Bulan Bahasa Bali atau Yogastah Osaka Festival. Yang kedua, melaksanakan acara perpisahan sekolah atau graduation. Yang ketiga, melaksanakan Osaka Student Fair dalam memperingati Bulan Bahasa dan HUT SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Saya Ikade Angga Dwi Permana menjabat sebagai anggota 2 SI8 Masa Bakti 2023-2024. Adapun beberapa agenda kerja SI8 yaitu mengawasi perlombaan-perlombaan yang berkaitan dengan bidang seni, yaitu PSP Pekan Seni Pelajar yang bertujuan untuk meningkatkan minat dan bakat siswa-siswi Osaka dalam bidang seni. Adapun agenda kerja SI8 yang kedua yaitu membentuk kelompok musik Osaka mencakup musik modern dan musik tradisional yang bertujuan untuk meningkatkan kreativitas siswa-siswi Osaka dalam bidang seni musik. Saya, Nikomang Kalinda Lana Nayaka, menjabat sebagai anggota 3 dari SI8 Masa Bakti 2023-2024. Program kerja selanjutnya dari SI8 adalah penampilan berbagai macam kesenian Bali seperti tari topeng, tari rejang, Gite Santi, dan Seke Gambelan Putri. Selain itu, adapun program kerja dari SI8 yang berkaitan dengan bidang seni, yaitu perayaan Hari Batik, yang bertujuan untuk memperingati Hari Batik Nasional dan memperkenalkan warisan Nusantara kepada seluruh keluarga besar SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Salam budaya. Kami dari SI9, Si Pembinaan Teknologi Informasi. 1, 2, 3. Saya, Nikomang Manik Kirana Andisari, sebagai Ketua SI9 Masa Bakti 2023-2024. Adapun agenda kerja dari SI9, yaitu yang pertama, membuat spanduk atau banner pada hari-hari tertentu. Yang kedua, mendokumentasikan seluruh kegiatan sekolah, baik foto maupun video. Yang ketiga, membuat video pengenalan OSIS pada saat MPLS. Yang keempat, mengaktifkan seluruh akun media sosial OSIS Osaka. Saya, Bartolomeu Saprano Weleu, menjabat sebagai Wakil Ketua SI9. Adapun agenda selanjutnya dari SI9, diantaranya membuat dan mengaktifkan akun YouTube Osaka. Dan yang kedua, membuat sertifikat Purna Bakti OSIS dan MPK. Dan yang ketiga, mengaktifkan OSK TV bekerja sama dengan guru TI. Dan yang terakhir, pembuatan sertifikat lomba. Saya, Iwayan Satria Guna, sebagai anggota SI9. Adapun agenda SI9 lainnya yaitu: pertama,
mempublikasikan HELAO atau Life Hack Office pada akun Instagram @osisosaka. Yang kedua, pembaruan foto profil guru untuk kepentingan administrasi. Yang ketiga, pembuatan album Memories of OSIS Osaka. Yang keempat, mempublikasikan prestasi yang diperoleh di sekolah. Dan yang terakhir adalah mengaktifkan akun Spotify OSIS Osaka. Sekian pemaparan agenda dari kami ucapkan terima kasih. Halo, kami dari SIS10. Saya, Kader Sri Laksmi, menjabat sebagai Ketua SIS10 Masa Bakti 2023-2024. SIS10 merupakan sekbid yang bergerak pada bidang pendidikan bahasa asing. Adapun program kerja yang telah dilakukan SIS10, yang pertama, mengawasi Japanese Club serta English Club yang bertujuan melatih siswa-siswi SMA Negeri 1 Kuta Selatan pada pendidikan bahasa asing. Because the praying is begin. Saya, Idewa Wibela Maharani, menjabat sebagai Wakil Ketua dari SIS10 Masa Bakti 2023-2024. Adapun program kerja kami yang lainnya adalah melakukan pengumuman dan pemanggilan menggunakan bahasa Inggris di setiap hari Jumat dan bahasa Jepang di setiap hari Sabtu. Tujuannya adalah untuk melatih komunikasi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kuta Selatan dalam berbahasa asing. Dan juga kami melaksanakan kegiatan perlombaan pada bulan bahasa seperti perlombaan storytelling, magazine wall, dan English presenter. Saya, Aileen Kalista, selaku anggota SIS10 Masa Bakti 2023-2024. Adapun program kerja kami yang lainnya yaitu melaksanakan kegiatan curi hati, di mana siswa-siswi Osaka dapat menyampaikan kesan, pesan, dan aspirasinya. Lalu ada kegiatan Gemas atau Gempita akhir semester, yang merupakan kegiatan perlombaan untuk mengisi jeda semester. Dan yang terakhir ada kompetisi akademik siswa atau Kompas, yang merupakan kegiatan untuk memperingati English Day dan Hari Pendidikan. Sekian pemaparan dari SIS10, goodbye and see you!